Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, minal aba'i wal ummahat wal ikhwani wal akhawat wal abna'i wal banat, rahimanillahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa bertemu dan bersua melalui media ini. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan ini pertemuan yang diberikan rahmat dan dicurahkan keberkahan, diberikan pahala yang berlimpah dan dijauhkan daripada segala hal yang membuat kita tersalah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-musyahidina wal musyahidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam senantiasa disampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat tersebut menghiasi majelis kita, khususnya di hari Jumat yang memang diwasiatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk memperbanyak mengucapkan salawat kepadanya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan masih berkaitan dengan masalah puasa, itu pelajaran-pelajaran iman dan akidah yang dirangkum daripada amaliyah Ramadan atau amaliyah puasa di bulan Ramadan, dengan segala amal yang mengiringinya yang kita dapatkan dari sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga Ramadan ini benar-benar kita rasakan begitu indah dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Telah kita sebutkan dalam dua pelajaran atau beberapa pelajaran terakhir bahwasanya Ramadan ini
mengajarkan seseorang untuk ikhlas. Kemudian bahwa di Ramadan mengajarkan kita untuk banyak berdoa. Karena doa di bulan Ramadan, doa orang puasa khususnya di bulan Ramadan adalah salah satu dari masa yang mustajabnya doa. Kemudian kita sudah meyakini pula bahwa puasa Ramadan akan memberikan syafaat. Demikian pula Al-Quranul Karim kepada orang yang melakukannya dan orang yang membacanya. Sebagaimana Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tersirat di situ secara makna bahwasanya Al-Quran itu turun dari atas, menunjukkan bahwa yang menurunkannya berada di atas. Dan ini adalah yang tidak ada diketahui khilaf di antara ahli sunnah fil quruni al-mufaddalah, di generasi terbaik umat ini. Sebagaimana kita ketahui pula bahwasanya Ramadan mengajarkan kita untuk menjadi manusia bertakwa yang salah satu sifatnya adalah pemaaf. Dan salah satu sifat Allah yang diyakini adalah suka memaafkan. Maka Nabi SAW mewasiatkan kepada Ummul Mukminin Aisyah ketika beliau bertanya, bila saya bertemu dengan malam Lailatul Qadar, malam yang paling mustajab doa kita, yang siapa dapatkan seperti beribadah lebih dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nabi wasiatkan pada Ummul Mukminin untuk berdoa membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai sifat pemaaf, maka maafkanlah aku. Maka pelajaran berharga dalam sisi keyakinan dan akidah di sini bahwa salah satu sifat Allah adalah suka memaafkan. Sebagaimana terdapat pula sifat mahabbah, yaitu Allah mencintai sesuai dengan yang layak dengan diri Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana puasa mengajarkan kita untuk melakukan, mengambil dan memberi yang baik-baik, termasuk amal dan perkataan kita. Maka Allah tayyib, la yaqbalu illa tayyibah. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Di dalam Ramadan, Nabi SAW menunjukkan antusiasme yang tinggi, semangat yang membara untuk mengejar surga. Mengajarkan kita bahwa memang surga itu sudah ada. Dan nikmat surga ini kalau diyakini oleh seorang hamba, maka dia tidak akan menghargai dunia ini walaupun hanya seharga sebelah sayap lalan. Karena di depannya ada surga, maka dia akan mengorbankan dunianya untuk mengejarnya. Bukan sebaliknya, kalau orang yang kurang imannya kepada surga, maka dia akan menjual agamanya untuk mengejar kepentingan dunia yang sesaat. Sebagaimana neraka juga sudah ada, seperti kata Nabi SAW, bila datang bulan Ramadan ditutup pula pintu-pintu neraka. Dan bahwasanya surga dan neraka mempunyai pintu-pintu, dan orang puasa diberikan pintu yang sesuai dengan amal. Maka di sini masuk pada kaidah atau keakidah al-jaza'u min jinsil amal, yaitu jenis pahala yang kita dapatkan, balasan yang kita peroleh sesuai dengan jenis amal yang kita kerjakan. Ma'asyarul muslimin wa muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di antara makhluk-makhluk Allah ada jenis yang disebut dengan al-jin, dan kedua-duanya adalah umat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya syaitan dari bangsa jin, bukan dari bangsa malaikat. Sebagaimana di dalam puasa Allah Subhanahu wa taala dan nabinya alaihi salatu wassalam banyak menghidupkan sebutan para malaikat.
bahwasanya segala amal ini diawasi oleh malaikat, bahwa sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang diberikan tugas, yang menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa beribadah, yang senantiasa taat. Nah, salah satu rukun iman kita adalah beriman pada malaikat. Ma'asyarul muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sebagaimana Ramadan adalah mengajarkan kita untuk banyak-banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang muslim berkeyakinan bahwa dosanya yang dia lakukan akan diampuni dengan banyaknya amal-amal saleh. Di sini juga ditarik makna bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Iman bertambah dan berkurang. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan Nabi alaihissalatu wassalam menunjukkan hal ini, bahwa beliau di bulan Ramadan walaupun beliau adalah orang yang paling pemurah, tetapi di bulan Ramadan bertambah pemurahnya. Ini menandakan bahwa frekuensi keimanan itu ikut bertambah, dan ini bisa kita lihat dan kita perhatikan dalam kenyataan sehari-hari, bahwa di bulan Ramadan seperti hari ini kita lihat orang bersemangat sampai-sampai karena semangat tidak mengindahkan larangan atau himbauan yang diberikan. Ma'asyarul muslimin dan muslimat, sebagaimana as-shaum atau puasa, walaupun dia merupakan syariat yang telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita, dan Ramadan juga diwajibkan kepada kita, bahwasanya syariat umat terdahulu kalau disetujui oleh syariat kita maka tetap diamalkan. Dan ini kaum muslimin muslimat dirahmati Allah juga menambah keimanan kita bahwa umat-umat terdahulu, agama-agama samawi itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bila ada terjadi kemiripan di antara syariatnya, karena memang yang menurunkannya adalah Rabb yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam puasa Nabi alaihissalatu wassalam menunjukkan kepada kita untuk salah satu asas dalam agama kita, yaitu mukhalafatul musyrikin, mukhalafatu al-kuffar, yaitu mesti berbeda dengan orang-orang selain agama Islam. Dan ini adalah anjuran utama. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi alaihi salatu wassalam datang ke Madinah, dia temukan kaum muslimin waktu itu, bukan kaum muslimin, orang-orang Yathrib merayakan 2 hari raya besar di Yathrib. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, innallaha qad abdalakum idaini khairan minhuma. Sesungguhnya Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala telah menggantinya dengan 2 hari raya yang lebih baik. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana puasa menunjukkan kepada kita bahwa Nabi alaihi salatu wassalam dalam melaksanakan tugasnya, Nabi alaihi salatu wassalam dalam melaksanakan tugasnya menyampaikan risalah, itu adalah berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau dalam beberapa malam hadir mengimami jemaah salat tarawih, maka pada waktu itu sahabat dengan sukacita mereka semakin bertambah hari, semakin ramai ingin ikut salat bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi Nabi alaihi salatu wassalam merasakan kalau seandainya diikuti, beliau khawatir nanti akan diwajibkan. Makanya ketika pada suatu malam para sahabat menanti keluarnya Nabi alaihi salatu wassalam, karena memang salat bersama Nabi adalah kesempatan dan momen yang sangat diharapkan.
sebagaimana kita. Jangankan solat bersama Nabi, solat dengan imam masjid, misalnya Masjidil Haram, atau solat dengan imam Masjid Nabawi, adalah saat-saat yang kita rindukan dan saat-saat yang kita nantikan. Karena imamnya beda, kemudian bacaannya beda, kemudian yang lebih lagi adalah tempatnya adalah beda, yaitu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Sebagaimana kita hari ini kaum muslimin, banyak di antara kaum muslimin yang masih memaksa sholat tarawih berjamaah hari ini. Alasannya apa? Karena imam di rumah tidak seperti imam di masjid. Coba bayangkan, berarti bertambah keimanannya ketika sholat di masjid. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Nabi SAW ketika pada malam itu tidak keluar, beliau mengatakan, innahu la yakhfa alayya min halikum. Saya bukan tidak mengetahui apa yang kalian inginkan, lakinnani khasyitu an tufrada alaikum fala tutiqu. Saya khawatir nanti diwajibkan kepada kalian padahal kalian tidak sanggup. Ya, ini menandakan bahwa diwajibkan oleh Allah SWT. Nabi tidak sendiri mewajibkan kecuali atas perintah Allah SWT. Maka beliau takut itu diwajibkan kepada umat. Nah, di sini kaum muslimin dan muslimat dipelajari pula, ada dapat pelajaran iman bahwasanya dalam segala hal kita mesti ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang sudah kita singgung pada pelajaran ikhlas kemarin, bahwa salah satu syarat diterimanya amal kita adalah ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ittiba'? Tadi sudah kita katakan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam dalam banyak momen dan dalam bulan puasa secara khusus, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan atau mengingatkan kita bahwa beliau hanya menyampaikan, bahwa beliau hanya mengikut yang diizinkan dan diperintahkan. Maka oleh sebab itu, sebagaimana Nabi SAW hanya mengikut apa yang diperintahkan kepadanya melalui wahyu, atau yang dilarang beliau melakukannya melalui wahyu, baik Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Karena Al-Quran dan sunnah dua-duanya adalah wahyu yang diturunkan Allah SWT. Bedanya, Al-Quran adalah firman Allah langsung, Allah yang mengatakannya, didengar oleh Jibril, dan Jibril membawanya turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nazala bihi ruhul amin nazala bihi ruhul amin ila qalbik, la ilaha illallah, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran dibawa turun oleh Ruhul Amin, yaitu Jibril alaihissalam, untuk disampaikan ke dalam hatimu supaya kamu menjadi pemberi peringatan bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang menjelaskan. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah SWT, maka Nabi SAW adalah mengikut yang diperintahkan Allah SWT. Maka kita sebagai pengikut Nabi SAW, kita pun hanya mengikut Nabi SAW. Mengikut Nabi SAW. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikut sesuatu yang kamu tidak ada ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua akan ditanya dan dimintai pertanggungjawabannya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ketika menjelaskan makna kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, para ulama akidah menjelaskan maknanya adalah tasdiquhu fima akhbar, yaitu membenarkan apapun berita yang disampaikannya. Wa imtithalu ma amar, yaitu menjunjung tinggi apa yang dia perintahkan.
wajtinabu ma naha anhu wa zajar, dan menjauhi apa yang dia tegah dan peringatkan. Wa alla yu'badallahu illa bima syara', yaitu tidak beribadah kepada Allah, tidak dilakukan ibadah kepada Allah kecuali dengan apa yang dia syariatkan. Ma'asyarul muslimin dan muslimat, dan di sini terlihat sekali pentingnya ittiba'un nabi dalam menunaikan puasa Ramadan, dalam menghidupkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh itu seorang muslim, karena ini adalah ibaratnya adalah mencari penghasilan yang terbaik, maka Nabi alaihi salatu wassalam adalah ahli ibadah yang terbaik. Maka kita akan mencari selalu apa kata Nabi alaihi salatu wassalam. Lihat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, ketika akan musafir, lalu beliau minum karena dia sudah mulai musafir. Idza ansha as-safar, mulai musafir. Lalu dia minum, waktu itu di waktu puasa. Lalu dia katakan atau dikatakan minas sunnah, apakah ini sunnah? Naam, hadi minas sunnah. Sunnah, naam sunnah. Yaitu sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian kaum muslimin, di dalam puasa, ketika seorang hamba menghidupkan puasa, menghidupkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dia menjadi orang-orang yang senantiasa taat dan disiplin, butuh kepada Allah SWT. Karena dia sudah merasa, ya, dengan rasa lapar yang dia rasakan, haus yang dia tanggung, bagaimana kalau seandainya Allah menahan nikmat ini daripadanya? Kita kaum muslimin dan muslimat, ketika mendengar bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencoba umat-umat terdahulu dengan mengangkat nikmatnya dengan kesusahan hidup sampai mereka bergelimpangan. Tidak bisa dengan teori manusia, kaum muslimin. Ini menandakan bahwa sesungguhnya hamba itu betul-betul membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sebagaimana kita taat kepada Allah dalam aturannya fil kaun, yaitu aturannya dalam alam raya ini, bahwa kita lapar makan, ini juga menjadi pelajaran berharga bagi kita bahwa sesungguhnya kita membutuhkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan ketika kita melakukan aturan itu dengan iman, dengan penuh ketakwaan, Allah akan berikan segala kemudahan untuk kita. Allah berjanji dan tak pernah memungkiri janji. Nah, disinilah keimanan itu diuji kaum muslimin. Apakah kita termasuk orang-orang yang lulus ujian tersebut? Ketika kita mendapatkan ketika kita mendapatkan perintah Allah atau larangannya, apakah kita bisa melaksanakan walaupun bertentangan dengan kepentingan kita? Nah, di saat itu Allah menguji. Di saat kita jujur kepada Allah SWT dalam puasa itu terlihat sekali, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah awadahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa juga mengajarkan kita untuk beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak? Nabi alaihi salatu wassalam yang menunjukkan ini kepada kita, bahwasanya puasa ini kalau bukan karena Allah yang memberikan kita kekuatan, kalau bukan karena Allah yang memberikan kita keimanan, tidak mudah kita melakukannya.
Dan di dalam bulan Ramadan inilah Allah menentukan yaitu malam terbaik sepanjang tahun, malam Lailatul Qadar. Dan di malam itulah ditentukan apa yang akan terjadi setahun kemudian. Nah, kalaulah masyarakat hari ini ketika menyusun anggaran belanja dan pendapatan, mereka akan mengajukan berbagai keinginan proyek dan pembangunan. Padahal itu hanya sedikit yang kadang-kadang tidak bisa direalisasikan 100%. Maka kenapa ketika malam Lailatul Qadar itu seorang hamba yang tidak satu pun tersembunyi dari mata Allah Subhanahu wa taala, yang tidak satu pun yang terbetik dalam hatinya kecuali Allah mengetahuinya, bahkan sebelum dia melafazkannya, bahkan sebelum terlintas dalam pikirannya. Maka Nabi alaihissalatu wassalam mengajarkan untuk taharri Lailatul Qadar, yaitu untuk, kalau bahasa yang sering kita pakai adalah memburu malam Lailatul Qadar. Memburu malam Lailatul Qadar yaitu dengan menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir. Maka Nabi alaihissalatu wassalam ketika dia mensundahkan di 10 malam terakhir, yaitu i'tikaf, yaitu berdiam di rumah Allah dengan niat khusus untuk berzikir dan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah dalam rangka untuk melepaskan segala keterkaitannya dengan dunia. Karena ada sesuatu yang dikejar hari ini, yaitu meminta kepada Allah takdir yang terbaik untuk setahun ke depan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat yang membawa seluruh urusan. Jadi semua malaikat Allah turunkan untuk menentukan takdir yang akan berlaku dari sisi Allah SWT sampai setahun ke depan. Nah, alangkah ruginya kita ketika tidak menghidupkan sunnah ini, taharri, menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Idza dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-ashru, apabila Nabi alaihi salatu wasallam masuk 10 malam terakhir Ramadan, syaddal mi'zar, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Ini sebagian ulama menafsirkan kinayah al-ijtihad, yaitu bahasa kinayah beliau semakin bersungguh-sungguh. Subhanallah, Nabi yang sesungguh itu masih bertambah kesungguhannya di 10 malam terakhir. Kemudian ada yang menafsirkan dengan syaddal mi'zar, yaitu meninggalkan hubungan suami istri di 10 malam terakhir. Karena beliau memang etikaf, dan etikaf salah satu daripada pembatalnya adalah menghampiri istri atau berhubungan suami istri. Maka Nabi alaihi wa ahya lailah, karena idza dakhala al-ashru ahya lailah, dia hidupkan malam-malamnya. Dan Nabi, kita ketahui kaum muslimin, menghidupkan malam mulai dari lepas isya, kadang sampai pertengahan malam, kadang sampai menjelang subuh, dan lebih seringnya adalah di sepertiga malam terakhir. Dan Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih bersungguh lagi, dan lebih bersungguh lagi di 10 malam terakhir. Dan salah satu tujuan Nabi alaihi salatu wasallam adalah taharri Lailatul Qadar, menandakan bahwa Nabi alaihissalatu wassalam beriman dengan sebenar-benarnya pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penekanan oleh Nabi alaihissalam ketika menjelaskan rukun iman. Beliau tengah menegaskan ketika ditanya oleh Jibril, akhbirni anil iman, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina
bil qadari khairi wa syarri. Kamu mesti beriman pada qada, takdir baik dan buruknya. Nabi tekankan lagi. Karena memang wallahu alam, seolah-olah ini isyarat dari Nabi alaihi salatu wasallam akan ada yang akan mengingkari takdir ini. Ada yang mengingkari takdir ini. Karena masalah takdir ini memang pelik dan sulit. Semakin didalami tanpa dalil, semakin membuat orang ingkar kepadanya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Maka Nabi SAW ketika memperlihatkan bagaimana kesungguhan yang mengejar Lailatul Qadar ini, malam takdir ini, malam kemuliaan ini, maka menunjukkan bagaimana Nabi SAW benar-benar beryakin kepada takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga dimuliakannya Ramadan ini lebih dari bulan-bulan yang lain. Dimuliakannya malam Lailatul Qadar lebih mulia dari malam-malam yang lain. Menandakan pula bahwa Allah Subhanahu wa taala, bahwa keyakinan kaum muslimin bahwa ada tempat yang lebih utama dari tempat lain, bahwa ada masa lebih utama dari masa lain, dan ini semuanya kembalinya kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu sifat Allah adalah iradah, berkehendak. Ya, Allah berkehendak sesuai dengan kemuliaannya, dan kehendak Allah berlaku, dan Allah tidak ditanya tentang perbuatannya, karena semua yang dilakukan Allah hak, semua hukum Allah adil, semua yang disyariatkan Allah benar, semua yang diberitakan Allah pasti benar. Oleh sebab itu la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan, tetapi merekalah yang ditanya. Ini sedikit di antara makna-makna dan pelajaran yang dapat kita ambil ketika menghidupkan bulan-bulan Ramadan, hari-hari bulan Ramadan ini dengan syariat yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan ternyata berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan kita. Ya, dari mulai pada menata hati kita dengan keikhlasan sampai kepada menata harapan kita dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang baik, sampai mengejar hari akhirat yang harus didahulukan dari kehidupan dunia, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi dan dengan kekuasaan dan hikmahnya menurunkan Al-Qur'an dan aturan-aturannya. Dan barangkali yang perlu disebutkan dalam kesempatan ini bahwasanya Al-Qur'anul Karim diturunkan Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa yang menjelaskan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Menjadi penjelas mana yang hak dan mana yang batil. Nah, siapa yang tidak menyelesaikan masalahnya dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, berarti belum menghidupkan syiar agama ini dengan Sunnah Nabi SAW. Karena sesungguhnya Nabi katakan, Allah sebutkan, kenapa umat-umat dahulu berselisih setelah datang keterangan. Dan keterangan itu ayat-ayat Allah. Kemudian diperjelas oleh sunnah para nabinya. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi belum mampu menjadi penyelesai di antara kita. Barangkali ada sesuatu dalam diri kita yang mungkin penyakit orang-orang terdahulu, yaitu baghyan bainahum, karena ada permusuhan di antara mereka, atau hasadan fi anfusihim, ada hasad dalam diri mereka, atau ada kezaliman terhadap diri mereka, atau ada kejahilan, pemahaman yang tidak benar. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, Allah Subhanahu wa taala Maha benar ketika Dia katakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Bila kalian berselisih dalam suatu masalah, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Ketika kembali Al-Quran, hadis juga tidak selesai, bukan Allah dan Rasul yang tidak benar. Mungkin kembali kita yang belum jujur,
maka kembali kepada masalah yang kita ingatkan di awal kajian kita, bahwasanya kita menta'zim nas syar'i Al-Quran dan Sunnah, harus jujur dan sebenarnya. Yang kedua, memastikan mana yang benar dan sahih di antaranya, yaitu hadis-hadis. Kalau Al-Quran semuanya mutawatir, hadis-hadis Nabi harus riwayat yang diambil adalah yang sahih di antaranya. Karena pada umumnya yang sahih dengan yang dhaif, apalagi palsu, akan bertentangan. Dan yang ketiga adalah dasar ahli sunnah itu adalah mesti memahami dengan pemahaman yang benar. Dan kita sudah menjamin, bukan kita, Allah dan Rasulnya menjamin bahwa pemahaman yang benar itu adalah pemahaman generasi yang diajar langsung oleh Rasulullah SAW. Maka jauhilah segala pendapat atau segala amalan dan ibadah atau segala anjuran yang tidak dianjurkan oleh generasi terbaik tersebut, yang tidak sesuai dengan Al-Quran Sunnah Nabi SAW. Karena disitulah letaknya kenapa perselisihan tak berujung, perdebatan tak berkesudahan, karena masing-masing dengan pendapat di luar pendapat generasi yang dijamin kebenarannya tersebut. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan kita bisa mengembalikan diri kita kepada sunnah Nabi SAW, khususnya di bulan Ramadan ini, dengan menghidupkan apa yang Nabi SAW hidupkan, yang semuanya mengandung nilai-nilai iman dan keyakinan yang harus diyakini dan diimani oleh seorang hamba muslim dan muslimah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kebenaran semata datang dari Allah SWT dan Rasulnya, dan kesalahan adalah kelemahan umat manusia. Kepada Allah kita memohon ampunan, dan kepada pendengar atau yang menyaksikan mohon dimaafkan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Saya serahkan kembali waktu kepada saudara Ray Imran untuk membacakan kalau ada pertanyaan yang masuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasa kita sudah pagi dimanapun anda berada yang menyimak melalui laman Facebook kita di Radio Baris 91,1 atau di kantor mengaji dan juga di akun pribadi Ustaz. Silakan untuk akun yang ingin bertanya seputar materi, silakan dengan 81273 335531 melalui telepon langsung ataupun pesan singkat di WhatsApp kita. Sambil kita menunggu telepon yang masuk, kita bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp. Untuk pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Kita tahu Nabi Muhammad dan keluarganya adalah manusia-manusia yang kita diizinkan atau kita dianjurkan untuk bersalawat dan bersalam kepada mereka semua. Kemudian termasuk juga sahabat-sahabat dan keluarga beliau. Apakah fenomena saat ini, Ustaz, Habib-habib yang ada di Indonesia memanglah keturunan dari keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tapi kenapa sebagian besar mereka justru tidak seperti mencerminkan bahwa mereka adalah keturunan dari Nabi? Bagaimana kita membedakannya, Ustaz? Apakah ada kriteria khusus yang menandakan mereka itu adalah Habib yang memang benar silsilahnya sampai ke Nabi? Jazakallahu khairan, Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Akhi yang bertanya, jazakallahu khairan, bahwasanya sudah merupakan ijma' bahwa Nabi SAW mewasiatkan untuk menjaga keturunan dan keluarganya, bahwasanya mereka terhadap diri kita ada dua hak sebagai saudara muslim dan hak sebagai keluarga keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun walaupun demikian, tentu saja nasab ini kalau betul dari nasab Nabi SAW, maka adalah nasabnya syarif, nasab yang mulia, yang harus dihormati. Nah, dan
Kalau seandainya hanya klaim yang tidak benar, tentu terjerumus kepada dosa besar. Karena menisbatkan diri kepada selain kabilah kita dilarang, apalagi menisbatkan kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nah, dan tentu saja kita tidak boleh menuduh seseorang sembarangan bahwa ini hanya klaim dan sebagainya, sampai kita mempunyai dalil dan bukti yang sesungguhnya. Karena tidak boleh pula menghina nasab seseorang atau meragukannya, kecuali dengan bukti yang nyata. Yang ketiga, adapun yang berkaitan dengan para habib yang merupakan keturunan Rasulullah SAW, kita bersaksikan kepada Allah bahwa kita mencintai seluruh keturunan Nabi SAW. Tentu saja cinta ini berbanding lurus dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya SAW. Maka ukuran seseorang itu adalah habib yang mesti dicintai adalah bagaimana mereka istiqamah di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Karena memang Nabi tidak pula memberikan jaminan bahwa semua keturunannya berada di jalan yang hak. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa seluruh keturunan Nabi adalah orang-orang beriman seperti imannya Nabi SAW. Bahkan bukti nyata di masa hidup beliau sendiri tidak sedikit yang menyaksikan bagaimana Nabi SAW, bagaimana akhlaknya, bagaimana santun dan adabnya. Banyak di antara keluarga beliau yang tidak beruntung mendapatkan iman kepada Rasulullah SAW dan syariatnya, yang khususnya yang banyak berjasa dalam membela dakwah Nabi SAW. Sebenarnya bukan membela dakwah, tapi membela pribadi Nabi SAW yang berdakwah, yaitu Abu Talib, yang merupakan ayahanda dari salah satu sahabat terbaik, yaitu Ali bin Abi Talib, yaitu sang singa Allah yang tak pernah takut di jalan Allah cacian orang yang mencaci. Tetapi ayahnya tidak beruntung. Nah, di antara keturunan Nabi, siapa yang mengikuti mereka, mengikuti generasi pertama dalam beragama ini, baik dari sisi akidahnya, ibadahnya, akhlak dan adabnya, maka tentu saja kita menghormatinya 2 kali lipat dibanding dengan mukmin yang lain. Tapi kalau seandainya mereka melenceng dari jalan Nabi SAW, maka seperti kata Harmalah ibn Yahya rahimahullah kepada Imam Asy-Syafi'i, "Asy-Syafi'iyyu habibun ilaina walakinnal haqqa ahabbu ilaina." Bahwasanya Syafi'i itu kami cintai, tapi kebenaran lebih kami cintai. Sebagaimana juga bahwa para keturunan Nabi kita cintai, tapi Nabi dan ajarannya lebih kita cintai. Oleh sebab itu kita ukurannya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Mereka istiqamah, kita cintai 2 kali lipat. Dan kalau tidak istiqamah, ya kita hormati nasabnya dari nasab Nabi, tetapi mencintainya sekedar sesuai dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqamahnya di atas sunnah Nabi SAW. Wallahu taala alam. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh Abu Hanaf yang bertanya di seputaran Padang. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya, Ustaz. Benarkah ada yang mengatakan Imam Al-Bukhari sebelum menulis hadis dari Nabi Muhammad SAW, beliau melaksanakan sholat 2 rakaat. Sholat apakah itu, Ustaz? Nah, Taib, ini masyhur disebutkan oleh para ulama dan para rawi dari Imam Al-Bukhari sendiri, bahwasanya Imam Al-Bukhari di saat menulis edisi terakhir, karena beliau menulis kitab As-Sahih ini seperti disebutkan oleh Ibrahim An-Nasafi, salah seorang ruwatus sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh ke Baghdad, disebut pula Imam Al-Mizzi dalam kitabnya Tahzibul Kamal, dan Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala fi Muqaddimah Sahih Bukhari yang diberi nama dengan Hadis Sari, dan lain-lainnya, bahwa setiap beliau menulis belasan tahun. Kemudian di saat tasfiyah
atau tabyid istilahnya, mentabyid hadis ini beliau lakukan di Raudhah Asy-Syarifah di Masjid Nabawi antara mimbar dan rumah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan setiap memasukkan hadis setelah beliau meneliti secara ilmiah, dan Imam Al-Bukhari menghafal hadis itu seperti kita menghafal Al-Fatihah. Nah, puluhan ribu, ratusan ribu yang dihafalnya. Setelah hasil kajian ilmu hadisnya, dan sampai hari ini tidak bisa dipungkiri bahwa beliau adalah ulama hadis terbaik sepanjang sejarah. Syarat-syarat yang dia terapkan di dalam kitabnya tidak ada yang bisa menandinginya. Nah, untuk menghabiskan hematnya, ketelitiannya, dia mohon petunjuk kepada Allah SWT. Maka dalam setiap menuliskan satu hadis, dan riwayat lain dikatakan satu terjemah, itu terjemah bab. Itu ketika menuliskan satu terjemah bab atau satu hadis, beliau salat dulu istikharah 2 rakaat, memohon kepada Allah SWT untuk dimantapkan hatinya dengan pilihan hadis tersebut. Dan itu dilakukan di tempat yang sangat baik yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina hujrati wa mimbari raudhatum min riyadil jannah, dan antara tempat rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Wallahu taala alam. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami lagi oleh yang bertanya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukumnya mengolok-olok pemimpin atau dalam negara kita presiden, Ustaz, atau suka mencari-cari kesalahan beliau dan menyebarkan di media sosial saat ini? Dan bagaimanakah kedudukan presiden dalam agama kita Islam? Karena ada yang menganggap presiden bukanlah pemimpin sebagaimana yang diperintahkan untuk mentaatinya. Syukran, Ustaz. Jazakallah khairan. Ini banyak pertanyaan. Ya. Yang pertama, akhi, memperolok atau mengolok-olok manusia biasa, ya saudara kita sesama muslim, bahkan orang non muslim sekalipun juga dilarang kita memperolok-oloknya. Maka dari sini dapat kita ketahui bahwasanya jawabannya, apalagi memperolok-olok orang yang harus kita hormati dan orang yang harus kita taati. Oleh sebab itu, mencari-cari kesalahan Pak Presiden atau pemimpin kaum muslimin hari ini, maka termasuk perbuatan yang terlarang. Ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhilil imani fi qalbihi la tatabba awratul muslimin. Wahai orang yang berkata beriman dengan lisannya tapi belum masuk iman dalam hatinya, jangan kamu mencari-cari kelemahan orang-orang Islam. Karena sesungguhnya mentatabba auratul muslimin, siapa yang mencari-cari kelemahan orang-orang Islam, Allah akan cari-cari pula kelemahannya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala, man jarra dhuyulan nas jarran nasu zailah. Orang yang menarik-narik sarung orang, suatu saat dia akan ditarik rame-rame sarungnya sehingga terlihat auratnya. Oleh sebab itu, kebiasaan mencari kesalahan itu bukanlah kebiasaan yang baik. Tetapi akan ada yang bertanya, di antara pemimpin ada yang zalim, ada yang harus dikritik dan sebagainya. Baiklah, Nabi bukan melarang kita untuk menyampaikan kritikan atau menyampaikan masukan, bahkan mengingkari kemungkaran, karena itu dianjurkan. Maka Nabi memberikan solusi, man kana bainahu wa baina amirihi syai'un falyakhlu bihi atau falyakhudh bi yadihi walyakhlu bihi walyaqul ma yurid. Apabila seseorang ada sesuatu yang ingin dia sampaikan kepada pemimpinnya, amirnya, hendaklah dia sampaikan dalam suasana, dia pegang tangannya, lalu dia ajak bicara 4 mata, lalu dia sampaikan. In qabila minhu fadzak. Kalau seandainya dia terima, itu sudah, itu yang betul diinginkan. Kalau wa illa faqad addama alaih, dia sudah melaksanakan kewajiban yang harus dia lakukan. Oleh sebab itu, lalu kita tidak punya waktu untuk, atau tidak punya kesempatan, karena kita tahu bahwa tidak sedikit pagar yang harus ditembus
yaitu para apa istilahnya para penggawanya atau para pejabat yang harus dilewati kalau nak bicara langsung dengan presiden. Nah, atau dengan bahasa lain presiden sendiri sudah mengizinkan, kalau dia sudah izinkan dia lakukan, sampaikan. Tetapi tentu saja dengan bahasa yang santun, bahasa yang tidak merusak harga diri baik yang berbicara maupun yang dibicarakan. Karena sesungguhnya Allah mencintai perkataan yang baik. Man kana yu'minu billahi falyaqul khairan aw liyasmut. Nah, ada yang mengatakan bahwa presiden hari ini tidak masuk kriteria pemimpin orang Islam. Tahu lalu pemimpin siapa dia? Ya kalau antum tak punya pemimpin, antum di mana tinggal? Bahkan kalaupun kita tinggal di negeri yang dipimpin kalau oleh orang yang tidak Islam dan kita tidak mampu meninggalkan tempat itu, kita harus juga mentaati aturan selama tidak disuruh maksiat kepada Allah SWT. Kecuali disuruh berbuat maksiat kepada Allah itu tidak boleh taat. Tapi aturan-aturan umum yang tidak merupakan maksiat dan bertentangan syariat wajib kita taati. Apalagi di negeri yang mayoritas muslimnya dan yang memimpin orang yang mengaku sebagai orang Islam belum menunjukkan bahwa dia dirinya anak saya orang kafir dan tidak ada keterangan yang jelas dari Allah SWT, maka kita wajib mentaatinya selama tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita yakini, dan dipilih dengan cara yang tidak sah misalnya karena tidak syar'i. Allah Subhanahu Nabi alaihi salatu wassalam juga menjelaskan, sekalipun yang menjadi pemimpin kalian hamba sahaya, dan ijma' ulama bahwa hamba saya tak boleh jadi pemimpin. Tapi kalau dia jadi pemimpin wajib juga didengar dan ditaati. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, maka siapapun yang kecewa misalnya dengan pemimpinnya, saya mengharapkan pertama harus kecewa dengan diri kita sendiri dulu. Karena kita sendiri belum baik. Makanya ketika Ali dikritik oleh kaum Khawarij di zamannya, ya dulu di zaman Abu Bakar dan Umar tidak seperti ini keadaan. Kata Ali dengan tegas dia katakan, dulu rakyat Abu Bakar dan Umar itu seperti saya. Tapi sekarang rakyat saya seperti kalian, susah diatur. Nah sekarang coba, apakah tuan-tuan dan puan-puan yang kecewa dengan pemimpin hari ini, mohon maaf, mungkin saya termasuk juga enggak ya? Andainya termasuk, harus introspeksi diri kita. Sudahkah kita ketika menerima Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, hati kita betul-betul seperti kata Allah SWT, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Siapa yang Allah inginkan dia dapat hidayah, hatinya lapang menerima Islam. Ternyata kita juga masih pilih-pilih. Kebanyakan kita masih pilih-pilih. Ada alasan dan dalih untuk tidak melakukannya. Misalnya perintah ini tidak wajib, ya boleh ditinggalkan. Larangan ini tidak haram, maka boleh dilakukan, dan seterusnya. Masih kita pilih-pilih. Maka Allah Subhanahu wa taala juga seperti kita, memilih-milih memberikan. Karena belum sesuai untuk kita pemimpin. Karena kalaupun datang pemimpin yang adil seperti Umar bin Khattab, mungkin akan kita bunuh dia. Karena kita tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Umar misalnya radhiyallahu taala anhu tegas. Kalau ada orang yang pikirannya kacau, orang yang pikirannya nyeleneh, itu dipukul kepalanya dengan pelepah korma. Coba kita pikir, ada orang yang liberal sekarang yang melecehkan Islam. Coba Pak Presiden pukul kepalanya, kalau enggak Presiden dilengsarkan orang nanti. Jadi kalau datang orang soleh hari ini, kayaknya enggak cocok untuk memimpin kita hari ini. Makanya datanglah pemimpin yang sesuai dengan kita. Sudahkah kita ketika mendapatkan sunnah Nabi SAW seperti mendapatkan emas? Ya, ketika mendengar firman Allah kita merasuk iman dalam diri kita. Atau dalam muamalah kita. Sering saya tanya ketika memberikan kuliah, ketika mempelajari tentang kredibilitas seorang perawi, integritas seorang perawi, siapa di antara tuan-tuan yang tak pernah berdusta selama hidupnya? Alhamdulillah, baik jemaah maupun mahasiswa, belum ada yang berani mengatakan tak pernah berdusta.
tidak pernah berdusta. Kalau gitu sempat hadis masih direwatkan hari ini, hadis kita semuanya dhaifun jiddan. Kalau tidak dikatakan hadis kita palsu banyak. Kita apa? Para pendusta masih banyak. Yang berkhianat masih banyak. Hasad di antara kita masih banyak. Maka Allah akan berikan pula yang sesuai dengan kita. Mau kita yang lebih baik? Ayo sama-sama kita lebih baik. Jadikan Al-Quran sebagai bahan dasar keyakinan kita, sebagai bahan beribadah kita, dengan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. InsyaAllah ta'ala, seperti kata Ali bin Abi Thalib, kama takunu yuwalla alaikum. Seperti apa kalian, seperti itulah yang akan diberikan pemimpin kepada kalian, insyaallah ta'ala. Dan walaupun kita sepakat bahwa banyak kekecewaan, banyak kekeliruan, banyak kaum muslimin dan muslimat ngomong kita di media sosial, kita kritik pemimpin. Kalau kita tidak di penjara, perkataan kita juga dianggap angin lalu. Justru menambah kebencian dan ketidaksenangan hati. Kapan kita akan tentram lagi? Tidak, la yuqaddim, kata orang Arab, la yuqaddim wa la yuakhir. Tidak bisa memajukan, tidak bisa melambatkan. Tapi kalau memang punya sesuatu yang mau disampaikan, sampaikan. Baik langsung atau melalui orang-orang yang bisa menyampaikan. Alhamdulillah kita punya perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat, di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sampaikan melalui mereka. Daripada kita menghina dan memperolok-olok di media sosial yang buahnya pahit. Ya baik sampai orang yang mendengar, kita saja yang mendengar merasa tidak enak, apalagi yang bersangkutan langsung mendengarkannya. Dan bayangkan kalau sempat yang banyak dari orang Riau misalnya yang berperolok-olok, ketika ada usulan dari Riau untuk bantuan ini misalnya COVID-19, Riau tidak usah dipedulikan. Tidak usah karena kecewa dengan rakyat Riau dan seterusnya. Dan ini bisa berlaku, manusia, pemimpin itu jadi masih manusia, kaum muslimin muslimat. Oleh sebab itu, daripada kita mencari kesalahan orang, maka rahimallahu, Allah memberi rahmat kepada orang yang menyibukkan diri dengan keaiban dirinya daripada mencari aib orang lain. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih atas pertanyaan ini, dan ini sangat berkesan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang beriman yang kalau tak bisa berkata baik, lebih baik diam. Medsos ini kalau dibuka terus merusak hati, maka jangan dibuka. Alhamdulillah ini bulan Al-Quran, buka Al-Quran. Bulan dakwah, buka dakwah. Bulan puasa, buka hal-hal yang menambah iman dengan puasa. Tinggalkan komentar-komentar. Kalau tidak sanggup menahan diri, nggak usah dibuka. Tapi kalau tuan-tuan sanggup, ya imannya kuat, tidak terpengaruh, buka saja, tidak ada masalah. Ya, tapi lewatkan, jangan dimasukkan ke dalam hati, apalagi dikomentari yang tidak baik. Apalagi sekarang banyak lagi subuhan. Kalau kita baca, nak dijawab, habis sampai dini hari, tidak jadi bersahur kita, tidak selesai kita menjawabnya. Ini sudah banyak permintaan saya untuk membuat suatu penjelasan dan pernyataan tentang beberapa subuhat. Tapi saya katakan mungkin bulan Ramadan ini belum sempat. Ya, karena pertama mengundang perdebatan. Yang kedua, memang tidak ada kesempatan. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita setelah Ramadan ini menjadi lebih baik, sehingga bisa mengatakan sesuatu yang lebih baik. Terima kasih. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Baik, barakallahu fikum untuk jawabannya dan juga penjelasannya. Sepertinya memang waktu yang menghukum kita, membatasi kita untuk kesempatan hari ini, dan itu juga pertanyaan terakhir untuk kesempatan hari ini. Insyaallah kita besok akan kembali lagi dengan jam dan frekuensi yang sama dan juga pemateri yang sama. Jazakumullah khairan untuk antum yang sudah menyimak dan juga sudah bertanya di line WhatsApp kita. Apa untuk masalah yang kita bicara, kita akhiri dengan doa majelis untuk hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.